5 serta teman sejawat kelas 10 5 yang berbahagia. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat kesehatan yang telah diberikan kepada kita semua, sehingga kita bisa berkumpul di acara debat pemilihan ketua OSIS dan wakil ketua OSIS. Pertama-tama, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Rika Sulastri selaku moderator dan notulen. Di sebelah kanan saya adalah tim pembicara yang terdiri dari Risa, Alurani Kurniawati, dan Rojali. Tema debat kali ini adalah bersatu untuk prestasi. Semua peserta debat harus mematuhi peraturan yang telah ditetapkan. Sebelum memulai debat, izinkan saya untuk membacakan peraturan debat. Yang pertama, kandidat, tim sukses, dan pendukung dilarang melakukan keributan dan merusak infrastruktur sekolah dalam bentuk apapun. Yang kedua, seluruh peserta debat, kandidat yang dianggap membuat kerusuhan dan sejenisnya, maka moderator dan panitia berhak mendiskualifikasi dari calon ketua dan wakil ketua. Yang ketiga, seluruh peserta yang ada di acara harus menggunakan bahasa yang sopan. Yang terhormat, Bapak Guru dan teman serta peserta debat yang berbahagia, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, maka acara debat calon ketua OSIS dan wakil ketua OSIS saya nyatakan dibuka. Selanjutnya, dari calon nomor urut 1, saya persilakan untuk membacakan visi misinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami calon ketua OSIS dan wakil ketua OSIS nomor urut 1. Sebelumnya izinkan perkenalan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Rafiq Yasin sebagai calon ketua OSIS. Perkenalkan, nama saya Naila Pemedita sebagai wakil ketua OSIS. Di sini kami akan membacakan visi dan misi kami. Visi kami yaitu menjadikan penggerak utama dalam mewujudkan kehidupan siswa-siswi SMA 1 Tedes dan menjadikan OSIS sebagai wadah sarana untuk menjadi individu yang bermutu, berakhlak mulia, disiplin, serta konsisten. Misi kami adalah: 1. Mengutamakan nilai-nilai keagamaan dalam melaksanakan kegiatan OSIS. 2. Menjadikan lingkungan sekolah yang aman, damai, tentram, dan bersih. 3. Bekerja sama dengan organisasi internal dan ekstrakurikuler yang ada di sekolah. 4. Menjadi penyambung lidah siswa kepada sekolah tentang semua aspirasi. 5. Menjadikan OSIS sebagai wadah siswa-siswi berprestasi. Jadi tadi visi misi kami dari calon ketua OSIS dan wakil ketua OSIS nomor urut 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada pasangan calon nomor urut 1 yang telah membacakan visi misinya. Selanjutnya, dari calon nomor urut 2, saya persilakan untuk membacakan visi misinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya calon ketua OSIS dan wakil ketua OSIS. Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya sebagai ketua OSIS bernama Ahmad Sayyidi. Saya sebagai calon wakil ketua OSIS dan saya kerja. Saya akan membacakan visi. Kami adalah mewujudkan SMA 1 Tedes aktif, kreatif, dan inovatif. Misi kami adalah berpartisipasi aktif dalam perlombaan di lingkungan sekolah dan masyarakat untuk meningkatkan kedisiplinan siswa. Juga mengantarkan kegiatan ekstrakurikuler yang unik, kreatif, dan menarik bagi siswa-siswi. Visi-visi dari kami cukup sekian. Terima kasih. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada pasangan calon nomor urut 2 yang telah membacakan visi misinya. Selanjutnya adalah pembacaan program dari masing-masing pasangan calon urut. Yang pertama adalah calon urut nomor 1. Silakan. Program kerja bakti adalah Mengadakan kegiatan kerja bakti rutin untuk membersihkan area sekolah jika setiap 1 seminggu sekali. dan mengadakan pembiasaan tadarus rutin dan sholat sunat duha di sekolah. Dan mengadakan patroli siswa agar membuat sekolah menjadi aman, tentram, dan
Jadi tadi program kerja dari master Baik, selanjutnya tolong nyatakan program dari calon urut nomor 2. Silakan. Program kerja kami satu mengadakan perlombaan antar kelas, dua memanfaatkan ilmusi alternatif, tiga mengadakan sholat berdoa dan berfikir. Baik, terima kasih. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab dari tim pembicara KPO dan tim kampanye. Silakan, ada yang ingin bertanya? Saya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya dari anggota kampanye Ketos 01 yang bernama Danu. Pertanyaan saya, apa saja perlombaan yang akan diajukan oleh Ketos 02? Baik, silakan dijawab oleh pasangan nomor 02. Saya akan mengadakan perlombaan poster komik kreatif dan semangat mungkin. Dua, menghias kelas. Tiga, lomba game, misalnya FF, ML, dan PUBG. Baik, terima kasih. Selanjutnya ada yang ingin bertanya? Oke, pertanyaan yang bagus. Tadi kan saya sudah mengatakan bakal ada program kerja patroli siswa. Nah, patroli siswa itu fungsinya untuk mengamankan dan membuat sekolah itu menjadi lebih tentram. Jadi tugas dari patroli siswa itu yang salah satunya itu untuk mengawasi siswa-siswi saat melaksanakan sholat duha atau sholat zuhur. Nah, di patroli siswa itu kemungkinan bakal ada dua, yaitu patroli siswa dan patroli siswi. Nah, bila seperti yang tadi ada pertanyakan, bila misalnya ada siswi yang berpura-pura atau berbohong ngomong itu kita bakal menunggu patroli siswa itu untuk patroli siswi itu untuk mengecek si siswi tersebut. Nah, untuk patroli siswa kemungkinan akan menggira atau mengajak semua siswa dalam melakukan sholat atau enggak. Untuk yang susah diaturnya itu kemungkinan bakal ditulis dan bakal dilaporkan ke guru yang bersangkutan. Terima kasih. Baik, saya dari tim KPO ingin bertanya kepada paslon nomor 1. Apabila ada program kerja yang tidak berjalan, apa bentuk tanggung jawab yang akan kalian lakukan? Saya memberikan waktu 30 menit untuk memikirkan jawabannya. Terima kasih. Maaf, saya ulangi 30 detik. Terima kasih. Pertanyaan dari pihak PO, bila program dari salah satu program kerja kami tidak terjadi atau tidak terlaksanakan, kemungkinan kami akan
mengulang lagi program kerja tersebut dari awal dengan menggunakan metode-metode atau cara-cara yang lebih efektif dan baru. Terima kasih. Baik, saya akan mempertanyakan kepada pasangan calon nomor urut 2 bagaimana mengadakan perlombaannya dan apa dampak dari adanya perlombaan tersebut bagi siswa dan siswi. Baik, saya berikan waktu 30 detik untuk menjawab persoalan tersebut. Baik, waktu sudah habis, silakan. Yang dimaksudkan manfaat siswa adalah saling menghormati, kerjasama dalam kegiatan sekolah satu. Itu bagaimana mengadakan perlombaannya? Apakah seperti 17-an atau pas meeting atau gimana itu? Itu diadakan perlombaan di saat kelas meeting. Baik, saya ingin bertanya lagi kepada pasangan calon nomor urut 1. Seperti apa kegiatan kerja bakti? Apakah berdampak baik bagi siswa dan siswi? Tentu saja Berdampak baik. Karena akan dilaksanakan kerja bakti yang seperti membersihkan lingkungan sekolah, kemudian akan terlihat dan untuk mengadakan kerja bakti itu menurut saya sangat baik bagi siswa-siswi karena itu bisa membantu siswa-siswi dalam mencegah salah satunya menjaga kebersihan dan mencegah dari penyakit-penyakit yang disebabkan oleh bakteri yang ada di lingkungan yang kotor atau biang-biang air yang ada di sekitaran sekolah, dan juga bisa melatih siswa-siswi dalam melakukan pekerjaan rumah agar terbiasa untuk di masa depan. baik, untuk sesi tanya jawab dan memaparkan program telah selesai. Selanjutnya adalah kita menuju puncak acara, yaitu tentang debat yang bertemakan tentang bersatu untuk prestasi. Silakan untuk calon nomor urut 2 memaparkan argumennya tentang tema tersebut. Untuk mewujudkan nasional dari satu cerdas yang bersatu untuk berprestasi. Kembali ke malam atau dan kembali ke Maaf, tidak kedengaran. Saya ulangi, untuk mewujudkan nasional dari satu cerdas yang bersatu untuk berprestasi. Satu, saling menolong. dua, saling menghormati perbedaan. Tiga, bekerja sama dalam kegiatan sekolah. Empat, menyediakan tenaga pendidik yang berkualitas dan profesional. Lima, menyediakan fasilitas yang lengkap. Untuk argumen dari bersatu untuk prestasi dari kita menyatukan, memberikan kesempatan untuk siswa-siswi dalam melakukan bakatnya masing-masing supaya siswa-siswi itu bisa lebih berprestasi dalam bakatnya, mau di akademik maupun non akademik. Cukup sekian. Baik, untuk masing-masing calon saya berikan waktu 30 detik untuk mempersiapkan pertanyaan kepada calon pasangan masing-masing untuk memulai debat. Terima kasih. Kamu pilih pendukung mana? Yang kampanye punya ya, silakan. Kami dari calon 1 ingin bertanya. Jadi kami dari calon 1 ingin bertanya. Tadi kan di program kerja ada tentang perlombaan
dunia game lah ya, seperti FF, ML ataupun PUBG gitu ya. Sedangkan tentang pergamean itu banyak sekali kontra di luar sana, apalagi orang tua yang tidak suka melihat anak-anaknya bermain game. Terus untuk mengadakan lomba pergamean itu, bukankah nanti siswa-siswi ataupun siswa-siswa yang mengikuti perlombaan itu bakal lebih fokus untuk melatih skill mereka dalam bermain game. Jadi mereka tuh lupa dalam belajar, sedangkan belajar mengajar itu kewajiban mereka. Bagaimana tanggapan kalian? Baik, saya berikan waktu 2 menit untuk menjawab pertanyaan dari calon nomor 1. Terus manfaat yang kedua bisa menghasilkan uang. Caranya menjadi store atau IG. Musik pada YouTube. Terjawab. Baik, saya beri waktu 2 menit lagi untuk mempertanyakan kepada calon nomor masing-masing tentang materi tadi yang program dan juga tentang tema satu untuk berprestasi. Silakan. Baik, silakan. Kan semua siswa itu punya bakatnya masing-masing, tapi tidak semua siswa berani untuk menunjukkan bakatnya masing-masing. Gimana caranya agar semua siswa menunjukkan bakatnya, agar menunjukkan bakatnya. Silakan, saya beri waktu 1 menit untuk menjawab pertanyaan. Terima kasih untuk jawaban tadi. Pertanyaan tadi. Sorry, saya menjawab. Tadi kan saya bilang akan mengadakan akan mengembangkan setiap bakat-bakat di siswa. Nah, kalau misalnya bakat itu ada seorang siswa yang tidak berani, nah kita itu bakal mengadakan acara yang bakal menunjukkan bakat-bakat setiap siswa. Itulah fungsinya, supaya mental mereka terlatih dalam menampilkan bakatnya sendiri. Kalau misalnya setiap siswa tidak berani dalam mengeluarkan bakatnya, itu termasuk saya dan menyia-nyiakan bakatnya sendiri. Terima kasih. Baik, saya berikan waktu 2 menit lagi untuk mempersiapkan pertanyaan. Kalau penyanyi silakan.
skala tema tersebut dalam tema ini adalah? Saya berikan waktu 1 menit untuk menjawab pertanyaan. Baik, waktu sudah habis. Silakan pasangan nomor 2 menjawab pertanyaannya. Pengembangan masing-masing adalah penting pendidikan alam seperti pertama mengembangkan uang, terus Informasi itu kayak majalah poster, tapi ini lebih besar, biasanya bisa sama dengan magazin ukuran khusus. Biasanya baru magazin itu teman-temannya ditemukan. Contohnya memajangkan info-info bencana alam agar semua siswa-siswi memenuhinya. Jadi kan saya masukkan pertanyaan tentang apa hubungannya mading dengan tema ini bersatu dengan berprestasi. Emang tentang bencana ada hubungannya sama yang bersatu berprestasi? Terima kasih. ada kan membantu bekerja sama semua orang. Coba jelasin ulang dengan lancang. Bukan lancang, lancang agak sopan. Lantang. Oh ya, lantang. Lantang bukan ada. Yang Robin didiskualifikasi loh. Makanya kalau menjelaskan lebih jelas lagi dan terdengar. Bisa mengadakan kegiatan-kegiatan secara di sekolah, misalnya tugas besar. Mengetahui informasi perlombaan dan info-info bencana. Saya berikan waktu 1 menit. Jika saya menjawab, kan di mading itu kan bisa masih tahu info-info kayak bencana alam dan sebagainya. Nah, terus nanti OSIS atau guru itu kayak minta sumbangan itu uang, baju dan segala macam buat kasih ke apa sih namanya daerah yang berbantuan. Nah, terus kan dengan kayak gitu daerah atau yang melihat atau gimana gitu tahu wah SMA Negeri 1 Kelas kan baik-baik, bagus-bagus. Jadi kayak apa ya, dipandang itu kayak berprestasi, kayak apa ya, baiklah siswa-siswinya kayak gitu. Oke, sini saya akan menjawab. Jadi saya akan menjawab. Jadi pertanyaannya, kalau malas gimana? Karena kita sendiri aja mencari siswa-siswi yang nggak malas gitu, yang mau menjadi patroli siswa atau siswi. Juga pelaksanaan patroli siswa-siswi itu nggak bakal tiap saat ataupun tiap waktu. Kita bakal menyuruh mereka tuh hanya jam-jam tertentu, seperti pada jam sholat duha atau sholat duhur, atau lagi ada acara-acara besar untuk mengamankan kayak misalnya siswa bolos atau siswa yang kayak sakit gitu, nggak ketahuan. Jadi yang masuk patroli siswa itu gitu. Baik, waktu jam pelajaran masih lama dan debat akan tetap dilanjutkan.
dilanjut, silakan untuk masing-masing calon membuat pertanyaan. Saya waktu 7 menit. Silakan. Dalam program kerja Anda tadi tertulis tentang mading dan perlombaan. Nah, yang dipertanyakan oleh kami yaitu dari mana datanya? Karena sebuah perlombaan itu tidak akan terjadi bila tidak ada dana. Saya berikan waktu 3 menit untuk mempersiapkan jawaban. Silakan sendiri. Minta donasi terhadap bisa siswi SMA kita bantuan. Kalau misalnya siswa-siswinya tidak mau mendonasikan, itu gimana? Sedangkan perlombaan itu membutuhkan dana yang tertentu gitu. Kalau misalnya hasilnya seikhlasnya, kemungkinan bakal hilang. Waktu sudah habis, silakan jawab. Mohon dengarkan. Baik, saya akan menjawab. Tapi kan sebenarnya di masa terberat bukan hanya terjadi kalau kan baik, Pak. Kalau satu atau beberapa orang tidak menggunakan uang gratifikasi, dia seruannya akan lumayan banyak dan masih juga bisa mengeluarkan uang donasi. Terima kasih. Ayah tuh jangan senyum dulu. Tadi misalnya Aziz mau menyumbangkan, kalau misalnya Aziznya dijawab nggak setiap Aziz mempunyai dana lebih, Kenapa menjadi OSIS? nah kewajiban untuk menyumbangkan dananya untuk kebutuhan sekolah, nanti kebutuhan tapi di program itu nggak dijelasin tentang dana perlombaan. Tapi kan pasti kayak apa ya, lomba itu kan mengeluarkan uang. Apa ya, orang yang berpikir mah pasti kayak mikir, oh perlombaan itu bakal mengeluarkan uang, jadi dia harus siap mengeluarkan sepeser pun atau berapapun buat perlombaan tersebut. Itu konsekuensinya menjadi OSIS yang bertanggung jawab atas perlombaan tersebut. Tapi untuk orang-orang baru itu tuh belum tahu proker dari ketua OSISnya sendiri. Jadi dia nggak tahu kayak tiba-tiba OSIS harus mengeluarkan dana. Kenapa menjadi OSIS? Tapi kan yang mandainya OSIS, nanti kan tahu anggotanya juga. Soalnya nanti kan ada kumpulan OSIS, nanti kan bisa dikasih tahu. Jadi mereka kayak kalau dari jauh-jauh hari ya, pasti mereka pasti punya uang. Dari jauh-jauh hari misalkan ada Agustusan, sebelum Agustusannya mereka kayak, nanti ngumpulin uang ya 2.000, 5.000, pasti ada dong uangnya. Masa mereka
tentang dana dari perlombaan itu. Tapi kita bisa kok buat maksudnya tuh masih proposal ke pihak sekolah gitu untuk meminta dana. Kan waktu itu pernah dijelaskan bahwa dana uang infak itu bisa digunakan untuk beberapa kegiatan ekstrakurikuler dan juga kita bisa juga mencari sponsor yang mau mensponsori kita gitu. Udah sih udah jelas. Baik, saya berikan waktu 1 menit untuk menjawab pertanyaan dari calon nomor 1. Menyanggah pendapat dari calon nomor 1. Jika tidak, saya akan tutup perdebatan ini. Baik, untuk tim KPO silakan untuk memaparkan poin yang telah dinilai dari masing-masing calon. Silakan. Oke, jadi untuk nilai perdebatan pemilihan calon dan wakil ketua OSIS untuk nomor urut 01 87,5 dan untuk nomor urut 02 80,5. Terima kasih untuk tim KPO yang telah memaparkan poin dan nilai. Dan perdebatan ini saya nyatakan dimenangkan oleh calon nomor urut 01. Silakan. Baik, sampai sini saja perdebatan dalam pemilihan calon ketua dan calon wakil ketua OSIS. Saya, Rika Swastri, menutup acara